gitulah. Tapi yang nanti dia jadi saksi saya waktu wali hakimnya. mualaf. Itu dia bilang seperti ini. Kalau ke saya itu juga baru tahu pas dikasih tahu bapaknya itu ya. Dan setelah sekolah saya baru tambah yakin, oh ternyata memang yang dibilang bapaknya itu benar. Bapaknya itu pernah bilang sama saya seperti ini. Agama yang dipandang oleh Allah itu hanya Islam. Jadi yang bisa masuk surga itu memang tergantung baik dan buruknya kita, perbuatan kita di dunia ya. Tapi memang yang bisa masuk surga itu Islam. Padahal kan kalau di Katolik pasti kalau kita ikut Yesus pasti jadi masuk surga ya. Padahal di dalam Al-Quran dibilang agama yang bisa masuk surga hanya Islam. Lah itu jadi saya tambah yakin. Oh iya toh. Terus setelah saya ikut sekolah mualaf, itu ada beberapa ustadz dan ustazah itu yang bilang seperti itu. Jadi saya sekarang pun saya jadi tambah yakin gitu loh. Oke. Tunggu. Ini Mbak Septi kan mengatakan ikut sekolah mualaf. Jadi prosesnya Mbak Septi sudah yakin dengan Muslim, menjadi muslimah, kemudian Mbak Septi kan menikah dengan suami. Dan untuk waktu itu sudah yakin, tapi belum yakin banget gitu kan ya, masih ya oke lah aku yakin dengan Islam 50 lah gitu. 50. Itu setelah berapa tahun menjadi seorang muslimah baru ikut sekolah mualafnya itu Mbak? Berarti 8 tahunan ya. 8 tahun? Iya, baru dapat ya kayak teman seperjuangan lah, teman yang bisa ngajak kita ikut kajian, ikut ya sekolah, kita tambah ngerti apa tuh Islam, gimana. Tapi sebelumnya itu waktu sudah menjadi seorang muslimah itu Mbak Septi sudah menjalankan kewajibannya, Insya Allah sudah, puasa sudah. Terus ya masih di situ ya, tidak dalam arti ikut kajian sana? Belum, karena kan juga dulu kerja ya Mbak ya. Jadinya kan waktunya banyak habis untuk kerja sama ngurusin anak ya, jadinya baru bisa ikut kajian itu ya akhir-akhir ini setelah aja. Ikut sekolah mualaf itu ya. Emang di Ungaran nggak ada Mbak untuk pelajaran khusus mualaf itu? Belum ada Mbak. Belum ada ya. Ini makanya saya tuh salah satunya salut dengan Mbak Septi itu. Kita kan kenal juga udah lama ya, udah lama sejak di Greenhouse udah ikut. Udah ikut ya, berarti kita kan ikut 3 kali, 3 periode sekolah mualaf ya, yang di Greenhouse, di Masjid Panut, sama sekarang di Lamber Tengah itu ya, di Paskas. Nah, semakin yakin dengan Islamnya, semakin ketemu sama komunitas juga gitu, gimana Mbak? Iya, jadi tambah semangat ya Mbak ya. Tambah semangat, tapi ya karena juga kadang terbatas waktu dan jarak ya. Jadinya kadang pengen ikut, ada kajian di sini pengen ikut, cuman ya kendala dengan jarak dan tempat itu ya. Karena kan Mbak Septi di Leangan, di Ungaran itu. Apalagi anak-anak kan kalau jam kerja nggak ada yang jagain ya. Ya memang semua masih ada pilihan lah ya. Insya Allah kan begitu anak-anak sudah dewasa, sudah bisa menjaga dirinya sendiri, Mbak Septi sama suami bisa datang ke mana kajian-kajian itu ya. Insya Allah. Nah Mbak Septi, kalau saya lihat-lihat itu Mbak Septi sepertinya sama suami sejauh ini saya kenal ya, itu tuh kan sepertinya fine-fine aja ya, nggak ada riak-riak kehidupan, nggak ada rasa gimana, kelihatannya baik-baik saja, manis-manis saja gitu sama suami ya, sama anak dua ya. Itu ada masalah lain lagi nggak Mbak? Ada sesuatu yang masih Mbak Septi rinduin gitu loh setelah menjadi seorang muslimah, dalam arti kan tadi mama sama adik-adik belum mengiyakan, belum menyetujui itu sampai sekarang, atau memang ya sudahlah gitu, gimana Mbak? Kalau saya bagaimana ya, nenek itu kan sejak kecil saya yang ngurus nenek, ikut kan nenek ya, ngurus nenek. Jadi nenek itu sempat berpesan terakhir ke Jawa itu, dia bilang sudahlah urusi hidupmu sendiri, dijaga baik-baik keluarga, daripada ibaratnya ngoyo ngejar mamah supaya
ibaratnya merestui ya. Heeh. Daripada seperti itu kan, lagian juga sudah beda jalan. Beda jalan maksudnya saya Muslim, Mama kan masih Katolik ya. Jadinya biar kamu baik, semakin baik jadi Islam, ndak usah ya Mama, yang penting didoakan seperti itu sih. Itu sampai nikah 11 tahun yang lalu sampai sekarang Iya, itu ketemu sama mama atau sama adiknya ada berapa mbak? 2 Ada 2, cewek Cewek, cowok. cewek cowok. Itu apa pernah ketemu nggak sama mama Belum. sama adik-adik itu? Belum Sama pernah sekali ketemu. Iya. sampai saat ini. Iya, sampai yang anak saya yang pertama pun Mama belum pernah kenal. Lah dicari dari keluarga besar gitu. Kalau katanya sih ke keluarga besar kadang Mama ke sana. Cuma nanti ninggalin nomor telepon. Terus dikasihkan saya cari, enggak ada. Tapi posisi di mana mama juga nggak tahu ya. Ya, sampai saat abu-abu. ini ya. Katanya di Semarang, tapi di Semarangnya pas saya pasti sukanya turun ya ke Iya. Semarang, tapi kayak nggak pernah ketemu. Dari tempat saudara-saudaranya gitu, dari Pak D, Bude, Bu. Ya itu, Pak D kadang Mama ke tempatnya Pak D, cuman setelah habis dari sana terus habis itu ngilang lagi seperti itu. Entah Sampai memang sekarang ya? karena tidak mau ketemu saya atau bagaimana ya. Yes. Pasti ada kerinduan ya mbak ya. Ya ada sih. 11 tahun ya nggak ketemu sama mama sama adik-adik. Iya. Setelah menikah persis ya nggak ada lagi. Jadi waktu menikah nggak ada mama sama Enggak adik-adik. ada. Tapi dari pihak keluarga ada. Ada semua datang, Pak D, Bude datang. Dan Mbak Septi sendiri di keluarga besar suami juga diterima baik, di keluarga besar Mbak Septi sendiri terlepas dari mama sama adik-adik juga diterimanya baik ya. Baik. Masih ada kerinduan atau keinginan dari keluarga besar untuk Mbak Septi balik ke Katolik lagi? Pasti ada ya. Pasti ada, Iya, iya. apalagi yang Bude yang notabene dia apa kayak ketua lingkungan lah, pasti Di Ungaran juga? di Semarang. Oh di Semarang. Cuman ini Bude ini berarti kakaknya mama, Kakak ipar. kakak iparnya. Oh ya ya ya. Masya Allah. Jadi memang kerinduan Mbak Septi untuk bisa ketemu dengan mama dan adik-adik itu sungguh luar biasa ya. Iya, tak terbendung ya. Iya pasti ya, pasti itu. Lebih baik ketemu walaupun ribut-ribut ya, tapi Iya. kan, daripada kita sama sekali nggak tahu di mana berada ya. Kalau boleh dibantu dengan teman-teman di luar sana, apakah Mbak Septi juga berkenan? Misalnya minta tolong disampaikan kepada teman-teman, mereka mungkin kenal dengan Bu ini, adik ini gitu toh. Gitu. Tapi kalau adik itu katanya sih mereka di luar Jawa ya. Oh, berarti mama sendirian? Katanya. Oh. Tapi kalau si adik sing cewek itu katanya kan dia jadi TKI. Oh. Jadi mungkin karena susahnya dicari, karena dia juga di luar negeri ya mungkin Iya, ya. iya, iya. Tapi kalau yang cowok katanya sih di Jakarta. Nah, berarti mama sama siapa ya? Nah, iya daripada mama sendiri kan ibaratnya bisa ya bareng-bareng. Tapi ya Allah alam. Aku tuh penasaran loh mamanya Mbak Septi itu seperti apa. Lah, kalau saya sekarang gendut ya Mbak ya. Kalau orang bilang ya mirip mama gitu lah. Karena kan mama dulu saya terakhir ketemu itu mama gendut. Oh. Kalau sekarang kurang tahu. Nggak tahu gitu juga ya. Apakah mama menikah lagi juga nggak tahu ya? Kelihatannya sih enggak sih. Enggak Karena mama kan masih dapat pensiun. Oh iya ya, betul dari bapak ya, almarhum bapak. Mau disampaikan nggak sama teman-teman di luar sana? Ini kan soalnya kan dunia maya itu tuh wow luar biasa ya. Siapa tahu melalui kita stand up dakwah ini, terus apa namanya bisa tersampaikan. Oh Mbak Septiani, aku tahu mamanya di mana. Oh aku tahu adik-adiknya di mana gitu loh. Tapi kan namanya siapa kan saya nggak tahu gitu. Gimana Mbak? Sampaikan aja sama teman-teman di luar sana. Iya, kalau teman-teman kenal sama ibu mama itu namanya Ibu Juniati. Kalau adik yang cewek namanya Ayu.
yang cowok namanya Sandi. Cuman segitu doang, Ayu gitu sama Sandi, nama lengkapnya gitu loh. Ayu Dewi. Ayu Dewi, Mm-mm. dua kata. Ayu Dewi Puspita. Ayu Dewi Puspita. Adiknya sendiri udah sampai lupa loh. Karena ya bukan lupa ya. Kadang luka lama tuh pengennya Iya. dilupakan saja. Cuma kan namanya juga saudara-saudara ya. Iya. Insya Allah kan kalau misalnya kita niatnya, aku tuh bener-bener rindu deh, bener-bener pingin ketemu sama mamaku, walaupun mungkin ketemu apa masih marahan ya, mungkin ya masih belum bisa menerima kita jadi seorang muslimah, tapi minimal kan kita bisa tahu gitu loh, adik kita, apa saudara kita, mama kita gitu loh maksudnya gitu kan. Iya. Kan sama kayak saya juga kan seperti itu, tapi alhamdulillahnya saya masih bisa Ketemu. masih bisa tahu posisinya ibu sama kakak-kakakku di mana kan gitu. Nah, Mbak Septi sendiri kan lompatan besar tuh ya dulu dari non menjadi seorang Islam ya. Itu yang dirasain paling rasa banget di hati apa, Mbak? Paling ngerasa di hati sakit atau senang? Ya dua-duanya dong. Kalau sakit itu gimana ya Mbak? Habis nikah saya langsung dapat anak pertama. Senang-senangnya ya dapat anak pertama cowok lagi. Wow. Ternyata itu kan kembar, tapi yang satu nggak bisa diselamatin. Terus yang adiknya berarti karena yang keluar terakhir biasanya adiknya. Itu masih bisa sama saya sampai 17 bulan. Wah, udah gede juga ya. Iya. Udah bisa lari lah. Lagi lucu-lucunya kan 17 bulan. Itu tuh diambil Allah. Masya Allah. Jadinya lah itu bikin saya mau balik lagi. Kok gini sih jadi Islam, cobaannya kok susah banget gitu loh. Lagi seneng-senengnya, ibaratnya kita kerja pasti buat anak ya. Apa dapat apa pasti dibuat anak. Ya ibaratnya anak pertama kan seneng-senengnya. Itu kok diambil Allah. Wah rasanya Mbak. Iyalah 17 bulan ya. Tapi itu malah tabungan loh itu. Iya, tapi kalau orang tua diminta ya apalagi saya nggak usah tabungan lah. Yang penting kita bisa besarin anak itu kan ya wes seneng ya Mbak. Kalau saya seperti itu dulu waktu pertama kali. Tapi setelah ya banyak temen, banyak apa yang menguatkan, ya akhirnya ya bisa ikhlas. Bisa ikhlas. Setelah yang si kembar itu betul-betul nggak ada ya setelah 17 bulan. Terus ada adiknya lagi? Ya itu. Sekarang malah kakak ya jadinya ya. Itu setelah berapa tahun itu? Nggak pakai tahun. Oh langsung. Wah, awal kan mau baik tuh. Lah iya. Itu kan pernah dulu sempat ada apa ya? Kayak pas kelas itu bilangnya seperti ini. Kalau kamu pas hari apa anaknya meninggal itu benar ikhlaskan. Terus apa ya? Doakan ya pasti itu itu ya nanti pasti dikasih lagi dikembalikan ibaratnya bukan dikembalikan tapi dikasih lagi lah diganti. Terus habis itu si kakak itu meninggal saya lepas KB kan pakai espiral lepas KB sebulan kemudian langsung dapat Masya Allah yang Gava ini. Kan jadinya malah belum sempat berlarut-larut dalam kesedihan udah dapat ganti kan? Tapi pakai pakai air mata atau pakai perjuangan? Iya Mbak, karena kan ibaratnya pasti keinget ya, dulu waktu hamil gini sama Asa gini pasti nangis. Tapi ya seiring dia udah lahir udah jadi lupa. Iya, karena kan memang sudah jadi nyata ya. Ini yang perlu aku asuh kan memang sudah ada si Gava ya. Iya. Gava. Berarti Gava sudah lahir setelah 1 bulan meninggalnya si kembar. Terus Gava punya adik lagi. Iya. Sundulan. Jadi habis Gava itu saya mau pasang spiral lagi, ternyata kan nggak mens. Entah karena kebersihan atau gimana nggak mens terus sampai 6 bulan itu nggak mens. Habis 2 bulan itu saya buka kantor cabang di Pati. Pulang pergi tuh nggak ngerasa, terus
nggak kontrol juga. Ternyata sudah ada Farah 2 bulan. Masya Allah. Jadi luar biasanya Allah Nah ya, ya langsung sekarang digantikan ya. diambil 2 langsung sekarang dikasih Hasil 2, 2. tapi rempongnya Mbak. Lebih rempong kalau pas kembar karena kan seusia ya. Iya. Kalau ini walaupun Beda dikit. beda sedikit tapi kan ada jaraknya. Tapi ya itulah Allah. Jadi luar biasanya kan tidak diberikan waktu untuk bersedih lama-lama karena sudah langsung digantikan. Iya. Kemudian malah kita semakin menjaga, ya kan, lebih Iya. menjaga lagi, jangan sampai yang 2 kemarin sudah dititipkan kemudian diminta lagi sama Allah, yang 2 ini pun kita berusaha menjaga supaya bisa lama kan. Tapi belajar dari yang kemarin, saya seperti nggak begitu ya sayang, cuman nggak sayangnya seperti kemarin gitu loh Mbak. Karena kan masih baru-barunya ya, Iya. masih yang awal lah gitu. Jadinya ya ibaratnya kayak seperti trauma, nanti kalau ternyata sayang banget kok diambil lagi. Aduh. Cuman udah usia berapa tahun sekarang? Sekarang Galva udah 7 tahun, si Faro 6 tahun. Nah kan itu sudah diberi sama Allah kan masa yang panjang, lebih panjang dari yang Iya, kemarin, ya. Insya Allah memang kalau kita yakin dengan apa yang Allah berikan, walaupun itu sakit, walaupun itu nggak enak, insya Allah akan dikasih gantinya kok, dikasih nikmat yang kadang Lebih. itu dan kadang kita kan bersungut-sungut ya, kadang kita marah ya. Cuman begitu kita tahu bahwa ya udahlah ini yang terbaik untuk Allah, ya aku manut-manut aja gitu. Iya. Malah nikmat bagi kita, digantikan yang berlipat-lipat lagi gitu loh gitu. Nah terus kalau tadi aku dengarkan Mbak Septi jadi tentang untuk semakin maju dalam Islam itu dengan sekolah mu'alaf ya, itu memang sangat membantu Mbak. Sangat membantu nek bagi saya ya Mbak, karena sebelumnya ibaratnya sebelum saya dapat ustadz atau ustazah yang bisa saya Tanyain. yakinin, tanyai, itu yang sering saya gangguin itu teman saya. Jadi paling seneng itu dia tuh pas saya mualaf. Ya Allah, dia seneng banget. Karena kan ibaratnya mungkin dia juga sayang ya, jadinya seneng banget pas saya mualaf. Terus saya sampai dikirimin buku-buku yang Tentang Islam gitu. Cuman kadang kan baca sendiri kan kadang nggak mudeng ya Mbak. Itu saya tanya, malam pun saya tanya Mbak ini artinya apa sih? Akhirnya sampai kadang itu dia mungkin capek juga, dia bilangnya gini, cari aja di Google Mbak. Aduh, kalau nanti udah nanya ke Google tuh males banget deh ya. nah, takutnya itu nanti malah menyesatkan. Kadang kan kita juga nggak ngerti, wong baca aja belum bisa ya, apalagi artinya lah. Takutnya kan nanti salah mengartikan. Makanya kalau dengan sekolah mualaf ini kan saya bisa ya paling nggak tanya sama gurunya. Iya, ada gurunya ya. Dan teman-temannya juga makin banyak ya. Iya, makin banyak dan juga kok tambah pinter ya. Iya, pasti Lebih ya. pinter mereka ya. Pelan-pelan itu kan kita makin lama makin paham gitu. Nah, saya pun juga kadang sedih sih kalau misalnya ada teman mualaf itu hijrah ya, mereka mendapatkan hidayah untuk menjadi seorang muslimah terus diem aja, itu kadang saya sedih gitu. Apakah mereka sungguh-sungguh ya gitu enggak? Karena kalau Mbak Septi sendiri masih suka terngiang-ngiang lagu yang lama enggak? Kadang kalau pas tapi jarang sih ya Mbak. Udah enggak lagi ya? Enggak begitu sih. Udah malah lebih sering sholawatan ya? Iya sih, karena kan Alhamdulillah. kemarin sempat dikenali sama Ustadz Safikri saya. Jadinya saya kalau pagi saya kan produksi. Nah, sambil produksi pasti dengerin kajian beliau. Oh iya, produksi. Emang jualannya Mbak Septi apa sih? Banyak. Karena kan kalau tadi cerita waktu awal-awal anak masih kecil kerja ikut orang. Iya, ikut orang. Sedangkan sekarang kan sepertinya nggak kerja ya. Nggak Tapi kerja. ada usaha apa Mbak Septi? Di rumah terima pesanan sih Mbak, sama snack-snack gitu. Pesanannya snack-snack apa semua, nasi box juga? Nasi gitu. box juga. Masakan Tumpeng gitu tuh. Oh, semua ya? Oh, boleh dong dikabarin sama teman-teman yang di luar kalau misalnya butuh tumpeng, butuh snack, butuh apa lagi ya Mbak ya?
Ya, Nasi bok itu ya aneka nasi lah ibaratnya ya. aneka nasi Aneka ataupun nasi sama snack. istilahnya palu gada, apa yang lu cari Mbak Septi ada. Nah, area leangan, area Ungaran bisa banget menghubungi Mbak Septi karena sekalian membantu Mbak Septi dalam hijrahnya menjadi seorang mualaf. Nomor teleponnya berapa Mbak? Alamat rumahnya juga mana? Cari aja di Google Map pasti Ada? ketemu, ada. Namanya Gaf Catering. GAF Catering. GAF GAF GAV. GAV. Heeh. Oh, 3 aja ya. Iya. GAV Catering. Catering. Oh, Karena cari kan di itu Google. singkatan dari Galva sama Faro. Iya, tahu sih, tahu dong gitu. Iya. Tapi memang itu ya, apa di Google aja langsung keluar ya, alamat sama nomor teleponnya ada ya. Ada. Tuh teman-teman yang di luaran sana yang terutama area Leangan, Ungaran itu bisa banget cari di Google GAV ya, GAV Catering. Nanti akan keluar namanya Mbak Septi, alamat sama nomor teleponnya. Jadi yang nggak usah pusing-pusing, aduh aku rumahnya Leangan, aku rumahnya area Ungaran, bingung cari snack, nah bisa ngubungi Mbak Septi. Monggo. Bisa Tester COD-an ya? bisa. Oh katanya juga jualan di mana itu Mbak? Yang pasar apa itu ya? Di Pasar Sebantengan Masjid Ar-Rahman. Oh di Ungaran juga ya? Ungaran Itu juga. setiap hari Minggu? Minggu kedua. Enggak sih Mbak. Hitungannya 2 minggu sekali. Oh, 2 Hitungannya 2 minggu sekali. Jadi nggak setiap minggu ya? Enggak. Oh tuh, perlu dicatat ya setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Berarti minggu kedua di setiap bulannya? Kemarin akhir bulan ya. Tanggal 30 berarti besok minggu lagi. Besok minggu. 2 minggu lagi itu baru. Oh, jadi kan nggak ada patokannya. Nggak Dimana ada. dia buka 2 minggu lagi baru dia buka lagi. Iya. Nah itu bisa banget. Nanti siapa tahu yang area Leangan sama area Ungaran ya di mana tadi? Pasar Ahad Pagi Sebantengan. Pasar Ahad Pagi Sebantengan itu bisa memberitahu, Mbak Septi aku sudah menemukan ibumu sama adik-adikmu di sini gitu. Alhamdulillah, senang sekali saya. Karena kerinduan Mbak Septi dari dulu itu memang ingin ketemu dengan mamahnya, ingin ketemu dengan adik-adiknya ya Mbak siapa tadi Mbak Buci ya? Ayu Dewi. Mbak Ayu Dewi Puspita. sama Sandi Kusuma. Sandi Sukma. Kusuma. Sandi Kusuma. Yang tahu bisa banget langsung hubungi Mbak Septi karena kerinduan selama 11 tahun itu belum pernah ketemu sama mereka. Dan saya perhatikan memang Mbak Septi dalam hijrahnya di dalam Islam itu kendalanya hanya seperti belum mendapatkan restu dari orang tua ya, Dari hanya itu mamah ya, aja. dari mamah itu aja ya. Sedangkan untuk kehidupan sehari-harinya saya lihat memang suaminya kan baik, sayang, sabar gitu ya. Iya. Terus mensupport apapun kegiatannya Mbak Septi gitu loh. Luar biasa kan di situ ya. Jadi semua mempunyai kisah saat hijrah. Tapi memang yang paling apa tuh namanya? Paling terasa itu apabila memang dari pihak keluarga belum ada yang ridho sama keputusan kita untuk mendapatkan hidayah Islam ini. Padahal kita bukan memohon ya, tapi kita merasa bahwa tolong bantu kami dengan doakan aja, ya kan? Sedangkan untuk agama kan memang lakum dinukum waliyadin ya. Jadi bahwa mungkin mama sama adik-adik masih beragama non, sedangkan kita sudah dapat hidayah Islam, kita yakin dengan Islamnya kita, kemudian dan kita menjadi Islam kan bukan terus menjadi jelek ya. Enggak sih. Jadi menjadi lebih baik gitu Lebih loh Mbak baik ya. lagi. Lebih baik lagi kalau dipikir-pikir kan dulu Mbak Septi apakah menggunakan baju seperti ini tertutup Enggak. gitu? Enggak ya. Pakai bajunya kan yang terbuka. Iyalah. Masih suka ya baju-baju sisa gereja itu, kalau buat ke gereja kan kadang dulu masih suka saya pakai ke kantor. Tapi saya pakai apa namanya, jilbab itu sejak Faro lahir ya. Oh, berarti setelah anak kedua lahir ya? Setelah Faro lahir. Oh, malahan jadi agak lama setelah menjadi muslimah baru pakai jilbabnya waktu Faro lahir itu. Iya. Itu apa Mbak yang membuat Yakin. Mbak Septi yakin? Pertama itu kan sebenarnya apa ya, mau reuni kecil dengan geng waktu kuliah. Karena kan mereka menyempatkan buka bersamanya itu di Ungaran. Oh ya, dekat sama rumah Iya. ya. Terus
saya hari Minggu sebelumnya itu, jadi buka puasanya itu kalau nggak salah hari Minggu depannya. Hari Minggu sebelumnya itu saya gini sama ayahnya, anak-anak, ya Bunda diantarin beli jilbab ya anaknya. Beneran anaknya. Iya, besok kan hari Minggu mau ketemu Indri sama Ika anaknya. Ya anaknya. Yakin? Iya. Ya udah, terus langsung dianterin sama Pak suami. Masya Allah. Jadi setelah memutuskan menggunakan hijab, yakin untuk pakai terus ya Mbak ya? Pakai Enggak terus. buka tutup? Enggak. Gitu. Alhamdulillah nggak pakai buka tutup. Alhamdulillah. Karena kan memang dulunya saya juga enggak ya, enggak pakai. Kemudian saya juga bercerita, ya bukan bercerita sih, tapi tanya sama keluarga gitu. Setelah saya menjadi seorang muslim kan bukannya saya menjadi seorang yang malah buka-bukaan gitu ya. Karena dulu kan kita terbuka. Iya. Bisa dilihat banyak orang gitu ya. Kalau sekarang kita pakai atribut menggunakan kerudung, menggunakan gamis kan, insya Allah orang-orang pun juga sedikit mengingatkan kita bahwa kamu tuh sekarang sudah muslimah, sudah menggunakan gamis gitu. Ya sebaiknya dijagalah gitu ya. Oh, pasti suami semakin sayang ya. Ya seperti itulah. Dengan keluarga suami juga baik-baik saja. Baik-baik saja. Dengan keluarga besarnya Mbak Septi sendiri sebetulnya juga baik-baik saja, hanya memang saja. Kerinduan terbesar adalah menemukan mamah dan adik-adik ya. Tapi anak-anak juga nggak pernah ada yang nanya Mbak? Karena sejak kecil Gafa itu kan diasah sama bude saya ya. Dan saya tuh basake bude itu kan Uti. Jadi taunya Gafa, utinya Gafa ya Uti. Bude ya itu ya. Iya. Kalau Faro? Faro enggak sih. Kalau Faro itu ibaratnya karena apa ya, masih asik dengan dunianya ya, jadinya dia nggak begitu ambil pusing ya, apalagi itu masih kecil-kecil ya, yang dalam arti kalau masih kecil belum banyak berpikir tentang ibu utiku yang mana, eyangku yang mana gitu. Nanti kalau semakin besar mungkin mereka bisa melihat, bisa bertanya. Nah, semoga sebelum itu terjadi bisa bertemu dengan mamah dan adik-adik, dalam arti keberadaan kita yang sekarang itu bisa dilihat sama mamah itu bahwa Mbak Septi bahagia gitu loh. Mbak Septi itu sudah yakin dengan pilihan muslimahnya sekarang dan memohon doa restu supaya mamah pun juga melihat gitu. Kalau untuk berpikir lebih jauh bahwa mama akan mendapatkan hidayah itu kan milik Allah ya. Iya. Kita nggak bisa memaksakan gitu kan. Tapi minimal dari mamah tahu bahwa Mbak Septi sekarang baik-baik saja. Mbak Septi itu bahagia dengan keluarganya, dengan suami dan 2 anak. Bahkan Mbak Septi masih tetap berjibaku dalam arti berusaha untuk ikhtiar dalam jualan snack dan cateringnya gitu loh. Kita hanya memohon doa aja sih ya dari mama ya. Masya Allah. Terus ada kerinduan apa Mbak untuk muslim sendiri? Contoh sederhana kan suami muslim nih. Lingkungan juga banyak kan muslim. Nah, ada kerinduan apa dari seorang mu'alaf untuk muslim yang dari kecil? Kalau kita ibaratnya pasti karena taunya ya udah gede, kita udah berilmu, jadinya kita tahu ya yang baik sama buruk. Kadang tuh sama yang udah Islam dan sejak kecil tuh mereka nggak seperti yang diajarkan gitu loh Mbak. Gimana tuh maksudnya tuh, spesifiknya gimana? Kadang ibaratnya mereka seperti ini ya, kalau adabnya itu orang sama tetangga itu kan harusnya ya baik ya. Walaupun nggak kenal, tapi kan kita tetangga, kita kan harusnya ya baik ya. Tapi saya aja ya gimana caranya kita baik sama tetangga. Walaupun mereka ngomonginnya yang gimana, kan niat kita baik ya. Tapi kadang ada juga yang udah Islamnya sejak kecil, tapi kok aku kok nggak mau sama itu ya, aku nggak mau sama ini gitu. Masih kayak pilih-pilih gitu ya. Padahal kan harusnya nggak seperti itu ya. Nah itu loh kadang kita
kok seperti ini ya, orang Islam kok ternyata kayak gini ya. Tuh ya. Jadi teman-teman yang muslim dari kecil itulah sedikit curhatan dari Mbak Septi bahwa yuk yang muslim dari kecil, yang memang muslim dari lahir ya, itu jangan membatasi, jangan mengkotak-kotakkan bahwa aku enggak mau berteman sama ini, aku enggak mau berteman sama ini. Sepanjang itu mengajak kebaikan, membawa kebaikan, ya kenapa tidak kita tetap berteman. Bahkan semakin kita ada ukhuwah Islam kan semakin banyak rezeki kita, ya gitu ya. Amin ya Mbak ya. Amin. Amin. Oke sahabat Dawam dan Arsa, begitulah kisah sekelumit kisah tentang Mbak Septi dalam hijrahnya dari seorang non muslim menjadi seorang muslimah. Sudah yakin? Yakin. Insya Allah yakin ya. Istiqomah sampai akhir ya Mbak ya. Insya Allah. Amin. Nah jangan lupa setelah nonton ini pastikan ya di like, kemudian di share, kemudian di subscribe. Karena apa? Dengan cuman nge-like aja deh itu sudah memberikan sedikit tabungan dakwah buat kita gitu ya. Oh iya, di Arsa ini setiap hari Rabu itu ada nonton bareng kisah Nabi. Yang saat ini kisah Nabinya Nabi Yusuf episode ke-26 untuk minggu depan. Kemudian Jumat depan itu ada program baru namanya Kasmaran. Itu saya juga merasa jadi kasmaran ya setelah nonton. Apa itu? Itu Kasmaran itu tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi bisa banget datang ke sini untuk tanya-tanya karena ada Ustadz Alfian Yusuf ya narasumbernya, jadi bisa lebih tahu ini keluarga kita tuh harus yang bagaimana sih, yang keluarga Islam yang baik itu yang bagaimana, yang diridhoi sama Allah itu yang bagaimana. Itu ada acara apa namanya Kasmaran itu baru loh, ini baru loh, saya tadi juga baru dari YouTube tuh keren banget itu. Dan ada nobar kisah hijrah kisah Nabi Yusuf yang minggu depan insya Allah episode ke-26. Nobarnya gratis dari jam sholat maghrib berjamaah sampai jam 8. Enak kan? Jadi di sini tuh enak Mbak, bisa tanya-tanya, bisa dapat ilmunya. Gitu ya sahabat Dawam. Saya Natalia Revitasari dan narasumber kita Mbak Septiani. Untuk hari ini demikian kisah kami, dan jangan lupa 2 minggu lagi ketemu dengan narasumber yang berbeda lagi kisahnya, yang mungkin akan menambah motivasi untuk teman-teman yang mau hijrah menjadi seorang mu'alaf. Karena apa? Setelah menjadi seorang mu'alaf itu pilihan yang sangat melompat. Dan alhamdulillahnya kita ada sekolah mu'alaf Indonesia, di mana kita punya guru-guru yang baik, guru-guru yang sanat ilmunya, dan insya Allah akan menambah keyakinan kita dengan hijrahnya kita menjadi seorang muslimah. Gitu ya. Muslim juga ada kok sekolah mu'alafnya ya, ada ya muslim dan mu'alafnya. Demikian sahabat Dawam, sahabat Arsa Cafe, jangan lupa tetap stay tune di channelnya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.